Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, bab akhlak, yaitu terkait dengan akhlak keadilan, berlaku adil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk-bentuk keadilan adalah berlaku adil di dalam perkataan. Berlaku adil di dalam perkataan, yaitu tidak melakukan sumpah palsu, tidak melakukan pernyataan palsu, perkataan palsu, tidak juga melakukan pernyataan yang berbeda antara kenyataan dengan apa yang dinyatakan, yang disebut dengan dusta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya berkata palsu, bersaksi palsu, menyatakan sesuatu yang ini merupakan bentuk manipulasi, pemalsuan, kepalsuan, maka ini merupakan dosa terbesar yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan urutan yang ketiga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billahi. Disebutkan ya
Kalau dalam hadis ini disebutkan dia urutan yang keempat, namun berarti ini urutan yang besar. Ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah al-isyraku billahi, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat disebutkan wa qauluz zuri, berkata palsu. Ya, dalam riwayat yang lain wa syahadatuz zuri, melakukan ya persaksian palsu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Maka beliau mengatakan asyirku billahi, syirik kepada Allah. Kemudian berikutnya wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Berikutnya ya wa qauluz zuri, ya wa qauluz zuri, ya, yaitu perkataan palsu, atau dalam yang lain wa syahadatuz zuri, persaksian palsu. Tadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kondisi bersandar ketika menyampaikan, ya, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Disebutkan yang pertama dan kedua, kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Nah, ketika menyebutkan terkait dengan dosa besar yang ketiga urutannya ini, yaitu pernyataan palsu, sumpah palsu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki duduk beliau yang tadinya bersandar, lalu mengatakan syahadatuz zur, qauluz zur, dan itu berulang-ulang disebutkan oleh Nabi SAW, sampai seorang sahabat namanya Abu Bakrah kalau tidak salah, beliau itu mengatakan laitahu sakat, moga-moga beliau itu diam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini pernah kita sampaikan insyaallah taala, tapi tidak mengapa kita ulangi, bahwasanya ini menunjukkan begitu besarnya dosa berkata palsu dan berkata dusta. Nah, berlaku adil di dalam perkataan diantaranya adalah tidak bersaksi palsu, tidak melakukan persaksian palsu, dan tidak berkata palsu. Ya, tidak menyatakan satu yang dusta, palsu, demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu palsu, itu dusta. Ini dosa besar para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan, ya, tadinya Rasulullah itu bersandar lalu duduk dan mengutarakan itu dengan berulang-ulang. Tidaklah kita memperbagus duduk kita ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, melainkan karena pentingnya sesuatu tersebut. Begitu juga tidaklah, ya, seseorang itu mengulangi pernyataannya dengan berulang-ulang berkali-kali, melainkan karena memang ini agar bisa dipahami, agar bisa ini menjadi perhatian bagi lawan bicara. Nah, ini menunjukkan bahayanya ya sesuatu ini. Nah, sampai Nabi SAW itu mengulanginya, menunjukkan bahwasanya ini perkara yang terkadang diabaikan oleh manusia. Ya. Berkata palsu, berkata dusta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka berlaku adillah di dalam ya perkataan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan dosa besar, ya. Kalau kita tidak berlaku adil dalam perkataan, diantaranya adalah dusta, palsu dalam perkataan kita, ya, ada perkataan palsu dan dusta, ketahuilah ini dosa besar, ya, yang diabaikan oleh manusia.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati." Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berlaku jujur, yaitu berlaku adil di dalam perkataan, di antaranya jujur para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya kejujuran tersebut menghantarkan kepada kebajikan-kebajikan, dan kebajikan itu menghantarkan kepada surga. Dan senantiasa seseorang itu dia jujur dan mengupayakan jujur untuk dirinya sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hatilah kalian terhadap dan jauhi oleh kalian ya dusta, berkata dusta, palsu. Karena sesungguhnya kedustaan atau kepalsuan tersebut itu menghantarkan kepada dosa-dosa, kefajiran-kefajiran, dan sesungguhnya kefajiran itu menghantarkan kepada neraka. Senantiasa seseorang itu dia berdusta dan dia berusaha untuk berdusta sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Nauzubillah min dzalik. Wah, ini bahaya ya. Dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau kita dikenal orang sebagai ini pendusta nih orang. Ini orang ini suka bohong, pembohong. Itu kredibilitas kita terganggu. Interaksi kita dengan orang lain itu terganggu. Kita bisa dijauhi orang karena hal itu. Setidaknya kita akan malu. Lalu bagaimana ketika ya status kita katakan, status dusta, pendusta itu dicatat di sisi Allah. Masya Allah. Nah ini, dan bisa jadi itu dilihat oleh manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Masya Allah ya. Nah ini bahayanya dusta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya berlaku adillah di dalam perkataan ya, di antara menjauhi dusta dan bohong. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Dusta ini merupakan tanda-tanda kemunafikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau hadis tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Adapun ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Kata Nabi SAW, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Nabi SAW, tanda
Orang munafik itu ada 3, kalau dia berbicara dia dusta, bohong, palsu itu ucapannya. Kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau dia diberi amanah, ya, dia itu berkhianat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini tanda kemunafikan. Ini tanda kemunafikan, ya. Maka hendaklah kita berlaku seimbang, ya, berlaku jujur, ya, berlaku adil di dalam perkataan, ya, di dalam perkataan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri ketakwaan itu adalah berkata yang lurus, yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang masyhur ini, sering kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, ini ciri orang beriman ini, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus, yang bagus. Demikian. Apa hasilnya kalau berkata itu lurus dan bagus? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah niscaya akan memperbagus untuk kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa untuk kalian. Lihat itu, Masya Allah, ya. Jadi kalau kita berkata bagus, berkata lurus, ya, jujur, tidak ada dusta, bohong, manipulasi, kepalsuan, maka insya Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kita, ya, dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Masya Allah, ya. Jadi bertakwa seiring dengan itu berkata yang lurus dan bagus. Berkata lurus, bagus, ya. Kemudian, ya, jujur. Jangan banyak manipulasi dan dusta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu berlaku adil di dalam perkataan, ya. Berlaku adil dalam perkataan itu diaplikasikan dengan, ya, menghindari kepalsuan, kedustaan dan kebatilan, penyimpangan dalam perkataan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya. Silahkan kirimkan pertanyaan ke nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, bismillah, Afan Ustaz, mau nanya, bolehkah kita menjamak fardu zuhur ke asar tapi bersamaan dengan salat fardu asar? Menjamak fardu zuhur ke asar, fardu zuhur ke asar, fardu zuhur ke asar, berarti maksudnya menunda sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar, atau dikerjakan di waktu zuhur dengan sholat asar juga, atau begitu. Barangkali Allah ta'ala alam, kalau zahir dari perkataan ini,
ya, atau pertanyaan ini adalah ya menjamak fardu zuhur ke asar, berarti di waktu asar, demikian. Oleh karenanya ada pertanyaan berikutnya, tapi bersama dengan sholat fardu asar. Nah itu berarti kan di sholat asarnya. Nah caranya bagaimana Ustaz? Syukran jazakallahu khairah. Baik ya. Bismillah. Jamak artinya menggabungkan dua sholat di satu waktu sholat, dan itu berlaku hanya untuk zuhur digabungkan dengan asar atau maghrib digabungkan dengan isya, demikian. Bisa di waktu yang pertama seperti zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, tidak perlu lagi dikerjakan di waktu asar untuk sholat asarnya karena sudah digabungkan dengan sholat zuhurnya, demikian. Begitu juga maghrib dengan isya digabungkan di waktu maghrib, berarti kerjakan maghrib dulu baru isya, demikian. Nanti tidak perlu mengerjakan sholat isya di waktu isya, namanya jamak takdim. Kemudian bisa juga di waktu yang kedua disebut dengan jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat di waktu yang kedua. Contohnya zuhur dengan asar. Sholat zuhur dilewatkan dari waktu zuhur, kemudian dikerjakan di waktu asar. Gitu juga maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya dengan melewatkan sholat maghrib dari waktu maghrib, demikian. Ya, dikerjakan di waktu isya, disebut dengan jamak takhir. Boleh yang seperti ini? Boleh. Apa sebab yang membolehkan? Yang pertama adalah safar. Hanya saja kalau safar ada tambahan ya syariat di dalam pelaksanaan jamak ini, adanya qasar, yaitu memendekkan sholat. Jadi yang jumlahnya 4 dipendekkan. Yang sholatnya seperti yang 4 seperti apa? Zuhur, asar, dan isya itu dipendekkan menjadi 2. Jadi sholatnya cukup 2 rakaat saja. Itu kalau safar, maka dia mengqasar. Sekaligus juga boleh untuk menggabungkan sholat. Boleh juga sebabnya karena hujan, ya, karena hujan deras, contohnya hujan ketika sholat zuhur, contohnya ya, setelah sholat zuhur berjamaah, ini bersama dengan imam ceritanya ini, karena hadisnya terkait dengan ya berjamaah dengan imam, ya. Sholat zuhur, selesai sholat zuhur ternyata hujan, atau tadinya hujan, ini masih berkelanjutan hujannya, maka boleh digabungkan dengan asar. Begitu salam dari sholat zuhur, maka silakan qomat untuk sholat asar berjamaah, tapi tidak perlu dikosor karena dalam kondisi mukim. Dalam kondisi mukim, maka jumlah yang sholat 4 tetap 4 rakaat. Jadi zuhurnya 4 rakaat, asarnya juga 4 rakaat. Contohnya maghrib dengan isya, ketika sholat maghrib, selesai maghrib masih hujan, maka tidak mengapa ya digabungkan dengan sholat isya. Qomat untuk sholat isya, maka sholat isya 4 rakaat, tidak dipendekkan, tidak dikosor, demikian. Nah seperti itu. Baik ya. Nah gimana kalau seandainya dalam kasus yang ditanyakan ini, yaitu dilewatkan di waktu yang kedua, dilewatkan sholat yang pertama di waktu yang kedua, gitu gimana caranya? Khususnya adalah sholat fardu zuhur dikerjakan di waktu asar bersamaan dengan sholat waktu asar tadi, maka itu tentunya dilihat kondisinya. Contoh ya, ini contohnya sholatnya ini mau berjamaah di masjid. Nah begitu masuk tempat sholat, yaitu masjid ataukah musola ya, atau langgar ya, surau, ternyata setelah adzan, maka orang-orang melakukan sholat sunat untuk sholat asar. Maka orang yang tadi itu boleh untuk melakukan sholat ya zuhur terlebih dahulu. Ingat pelaksanaannya adalah dengan berurutan, karena Nabi SAW ya melakukan sholat itu dengan cara berurutan. Dalam jamak, dalam menggabungkan sholat itu pun dengan cara berurutan. Zuhur dengan asar dikerjakan dulu zuhur baru asar, maghrib dengan isya dikerjakan dulu maghrib baru isya. Nah seperti itu ya. Nah dalam kondisi seperti ini, contoh ya tadi
Setelah adzan untuk sholat duhur, untuk sholat asar, maaf ya, tadi sudah dilewatkan waktu sholat zuhurnya dari waktu zuhur. Nah, adzan asar, selesai adzan asar, kaum muslimin itu melakukan sholat sunat. Baik itu sholat sunat di antara adzan dengan iqamat ataupun sholat sunat ya qabliyah, demikian qabliyatul asri ya. Maka orang yang dia dalam kondisi safar ya, maka silahkan dia melakukan sholat duhur ketika itu. Sholat duhur 2 rakaat digabungkan ya. Sholat duhur 2 rakaat nanti digabungkan dengan sholat asarnya setelah sholat duhur selesai. Nah, baru kan qomat. Jadi orang-orang ketika itu sholat qabliyah atau sholat sunat, maka silahkan orang ini untuk sholat duhur ya 2 rakaat karena dalam kondisi safar, maka dia diqashar, demikian ya. Nah, begitu qomat untuk sholat asar, maka silahkan ikuti berjamaah dengan imam ketika itu ya, tentunya sampai selesai ya. Kalau imamnya adalah imam yang mukim, maka dia sholat 4 rakaat untuk asarnya, maka tidak mengapa, ikuti sampai habis, sampai selesai. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kata Nabi SAW. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, demikian ya, begitu. Baik, nah ini dalam kondisi mendapati sholat ya, mendapati orang yang tadi hendak melakukan jamak sholat ya di waktu asar itu dalam kondisi adzan atau selesai adzan, maka silakan lakukan sholat ya zuhur terlebih dahulu ya, ketika orang-orang melakukan sholat sunat. Baik, bagaimana kondisinya apabila iqamah telah ditegakkan, telah disuarakan, dikumandangkan ya, kaum muslimin melakukan sholat asar. Lalu bagaimana dengan orang yang tadi ya, yang ingin menggabungkan antara zuhur dengan asar? Maka tetap saja mendahulukan sholat zuhur baru sholat asar. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah ikut berjamaah dengan imam setempat dengan niat sholat zuhur, walaupun imam sholatnya sholat asar. Bolehkah demikian? Jawabannya boleh. Boleh beda niat, tidak masalah. Boleh berbeda niat. Boleh berbeda niat, demikian ya. Mengapa demikian? Ya, karena ya kita katakan bahwa pernah terjadi ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang telah melakukan sholat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lalu beliau kembali melakukan sholat Isya tersebut bersama dengan kaumnya, mengimami kaumnya. Nah, tentunya ya Mu'adz itu melakukan sholat yang kedua bersama dengan kaumnya, itu niatnya sunat bukan wajib ya, sunat bukan wajib. Sementara makmumnya itu belum melakukan sholat Isya, sehingga itu adalah niat sholat Isyanya. Nah, tidak mengapa beda niat. Nah, seperti itu. Dan tentunya itu sampai kepada Nabi SAW ya. Karena ada kasus di mana ya seorang pemuda itu menyempal dari barisan saf sholat karena Mu'adz bacanya terlalu panjang, berdiri terlalu panjang, demikian ya, sampai kepada Nabi kasus tersebut ya. Baik ya, jadi boleh demikian ya. Nah, setelah sholat zuhur bersama dengan imam yang niatnya sholat asar ketika itu, memang karena mereka belum sholat asar, dan si makmum ini yang belum melakukan sholat zuhur, maka dia berniat sholat zuhur dengan rakaat yang sama. Nah, setelah itu dia silakan melakukan sholat setelah salam bersama dengan imam, maka melakukan sholat asar ya, sholat asar. Kalau ada jamaah yang lain silakan berjamaah. Kalau cuma sendiri maka sendiri. Kalau safar maka 2 rakaat saja salat asarnya. Demikian. Qomat boleh, tapi jangan terlalu keras mengganggu orang ketika itu yang sedang berzikir.
Ya wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan, Ustadz izin bertanya, bolehkah laki-laki ikut pengobatan kulit yang dokternya adalah perempuan? Boleh, hukumnya adalah boleh, dengan syarat tidak melihat aurat sang dokter perempuan tersebut, tidak bersentuhan dengan dokter perempuan tersebut, ya. Kemudian tidak berduaan dengan dokter perempuan tersebut. Itu syaratnya. Boleh. Pengobatan, ya, antara laki dengan perempuan, pasiennya laki-laki, ya, dokternya perempuan, atau terbalik, ya, pasien perempuan dokternya laki-laki, boleh dengan syarat tidak berduaan, ya, tidak berduaan. Karena Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan mahramnya itu, bersama dengan perempuan itu ada mahramnya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, tidak boleh bersentuhan. Artinya tidak boleh, ya, menyentuh. Salah satunya tidak boleh menyentuh, ya. Tidak boleh menyentuh yang lainnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu, hadis riwayat Tabrani. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, seperti itu, ya. Dan tidak boleh melihat aurat, ya, aurat si perempuan tersebut, ya. Dan jangan pula si laki-lakinya menunjukkan auratnya. Nah, seperti itu, ya. Boleh, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, seorang laki-laki sehabis junub menggauli istrinya, junubnya karena menggauli istrinya, dan di pagi harinya ia ikut menguburkan jenazah, dan laki-laki tersebut masih dalam kondisi junub, apakah ada larangannya Ustadz? Syukran wa jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita. Orang yang dalam kondisi junub itu boleh untuk ikut mengiringi jenazah sampai kuburan. Ya. Boleh ikut mengiringi jenazah sampai di kuburan. Ittiba'ul janaiz, yaitu mengiringi jenazah sampai ke kuburan, itu boleh dalam kondisi junub. Yang tidak boleh adalah, ya, dalam kondisi junub ataupun sudah mandi dari junub, yang junubnya tadi malam, ya,
itu tidak boleh menurunkan jenazah ya ke liang lahat atau ke dalam kuburan. Ini yang tidak boleh. Ketika putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalilnya, itu wafat. Ketika putri Nabi SAW wafat dan akan dikuburkan, maka Rasulullah SAW bertanya kepada ya para sahabat, man lam yuqarif ya al-lailata atau al-barihata, kama qala sallallahu, siapakah di antara kalian yang tidak menggauli istrinya tadi malam? Nah, seperti itu. Maka ada salah seorang sahabat yang mengatakan, saya. Maka Rasul mengatakan, turunlah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya larangan untuk menurunkan jenazah sampai ke liang lahat, ke dalam kuburan itu adalah larangan bagi orang yang menggauli istrinya atau berhubungan badan dengan istrinya, baik itu dalam kondisi junub ataupun sudah mandi dari junub. Nah, demikian, tidak boleh. Adapun ya orang yang dalam kondisi junub mengiring jenazah saja sampai kuburan, maka tidak masalah, hanya saja kurang afdol, karena dianjurkan ya, karena Nabi SAW itu ketika hendak beraktivitas ya beliau itu berwudu dulu ya, berwudu, demikian ya, walaupun dalam kondisi junub. Maka hendaklah kalau mau ke kuburan tadi ya, itu hendaklah dia ya berwudu saja, tidak masalah, demikian, walaupun tidak wajib itu, demikian ya, tidak wajib. Dan saya tidak mendapatkan adanya larangan bagi orang yang junub belum mandi dari junubnya itu ikut mengiringi jenazah sampai kuburan. Hanya saja tidak boleh ya turun ke liang lahat untuk ya menurunkan jenazah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap musibah yang kita dapatkan itu selalu efek dari dosa-dosa kita yang kita kerjakan, walaupun kita tiap hari memohon ampun pada Allah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan mereka, yaitu dosa-dosa yang mereka lakukan, agar dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan, agar mereka kembali. Baik ya. Dari sini kita dapatkan bahwa kerusakan yang terjadi, ya tentunya ini musibah kalau kerusakan ini, ya. Itu tentunya berdasarkan ayat ini itu disebabkan dosa. Demikian ya. Jadi sebab dosalah muncul kerusakan, musibah. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kita istighfar tiap hari, mohon ampun sama Allah tiap hari? Nah, bisa jadi musibah yang menimpa kita itu adalah dosa yang belum kita istighfari. Ya. Disebabkan satu dosa yang belum kita istighfari. Mungkin dosanya ribuan, sementara istighfarnya cuma 100. Nah gitu ya, dosanya ribuan. Loh Ustaz, emang dosanya bisa ribuan? Loh, kalau Anda katakan keluar rumah, Anda seorang laki-laki,
Anda tinggal di Indonesia, wanita yang di luar rumah ini itu lebih banyak yang menutup aurat atau tidak menutup aurat? Ya, membuka aurat tentunya. Nah itu dosa. Mereka jumlahnya berapa di jalanan itu? Itu dosa. Maka baru sadar di sini bahwasanya ada dosa-dosa yang belum dimohonkan ampun sama Allah. Demikian. Maka istighfar terus, banyak-banyak istighfar itu. Ya. Nah, seperti itu. Maka terus mohon ampun sama Allah, supaya kita enggak mendapatkan siksa atas dosa-dosa kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sepertinya waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya ini telah mendekat. Kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka terimalah dan ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan maka maafkan dan tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa ya, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi. Ayo kita berdonasi. Ya, membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 700 sekian juta lagi. 700 sekian juta rupiah. 700 ya sekian juta rupiah. Kalau Anda termasuk orang yang berkelapangan rezekinya, maka ambillah ya peluang Anda masuk surga dari jalan ini. Ya. Mudah-mudahan ya, Anda bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat besar atas ya donasi yang Anda lakukan ini. Minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Ini akan terus mengalir pahalanya walaupun telah tiada tatkala dimanfaatkan. Ayo mari kita bantu ya untuk menyelesaikan ya dana pelunasan pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin ini. Ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa mendapatkan informasi lanjutan. Semoga Anda termotivasi dengan penyampaian ini dan semoga bermanfaat. Tentunya ada kesalahan ya. Mohon maaf atas kesalahan. Ketemu lagi kita insyaallah di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.